Baik, di sini kita akan membedah program yang kita buat. Nah, di sini saya akan menginput uang 500, 1.000, uang 10.000, uang input untuk membeli Doritos, memberi Citato, Lays, Cheetos, kembalian, dan barang input. Kenapa saya membuat sebuah program seperti ini? Di sini untuk memudahkan kita memprogram suatu barang. Nah, kan di PLC itu sendiri mempunyai input ke PLC dan input ke HMI. Nah, jika kita menggunakan program sebuah ini akan memudahkan kita untuk proses maintenance. Jadi kita membuat sebuah program dari input masuk ke output ini. Nah, nanti di program ini kita akan memakai outputannya. Nah, ini kita akan misalnya kita membuat uang ketika kita memprogram uang 500. Nah, nanti saya akan memasukkan alamat ini W100. Saya akan membuat program untuk recycle ini. Dia akan bekerja satu kali ketika PLC dinyalakan. Dia akan bekerja selama satu kali. Nah, fungsi move di sini, fungsi data. Nanti kan data tuh dia akan memasukkan terus menerus. Nah, data itu sendiri kalau tidak direset menjadi 0, dia akan menyimpan terus. Nah, jika tidak ada ini, tidak direset menjadi misalnya ini, move 0 ke D0. Nah, jadi D0 tuh kita defaultkan menjadi 0. Kalau kita tidak di-defaultkan, maka D0 ini sendiri dia akan defaultnya dia tidak akan 0. Misalnya kita tidak ada ini, dia akan D0 nya akan berisi program sebelumnya. Kita mendefaultkan D0 untuk uang masuk, D1 untuk mengirim gambar, D2 untuk mengirim Citato, D3 untuk mengirim ke Lays, D4 mengirim ke Cheetos, D5 untuk data dari Doritos, D6 untuk data mengambil barang. Nah, saya juga di sini menggunakan inputan uang 500. Nah, jika tadi sudah saya jelaskan lagi bahwa kita akan memakai outputan dari sini. Misalnya kita memakai uang 500 ini, kita akan memakai programnya yang W100 ini. Jika W100 ini kita tekan, si D0 ini sendiri akan menambahkan menjadi 5 data. D0 ini akan terisi 5 data. Nah, cara membuat ini tuh kita tinggal tambah, kita function tambah. Nah, function tambah langsung kita D0, kita bawa mengasumsikan D0 itu sebagai data penjimpan uang. Nah, kita masukkan datanya menjadi 5 dan kita hasilnya ke D0 sendiri. Nah, jadi D0 tuh nanti ditambahkan menjadi 5 data ini masuk ke D0. Nah, sama dengan nanti dia ke D0. Jadi ketika D0 nya menjadi 5, dia akan menghasilkan ke D0. Saya demonstrasikan. Kita nyalakan. Nah, D0 menjadi 5. 5 ini akan masukkan ke D0. Kita tambahkan lagi. Karena kita tadi D0 sudah menjadi 5, kita tambahkan 5 lagi. Jadi 10. Nah, fungsi dari ini sendiri dia akan merubah menjadi, ketika PLC diaktifkan dia akan merubah ininya menjadi 0 lagi. Kita matikan, kita nyalakan lagi. D0 itu menjadi 0. Ini untuk pertambahan uang 500, kita masukkan data 5. Ini untuk data input 1000, kita masukkan data 10. Kita masukkan ini uang 10.000. Datanya kita masukkan 100. Semua masuk ke data D0. Nah, kita masuk ke program if. Jika tadi kita masukkan uang, di sini ada function bernama aritmatika. Nah, ketika D0 lebih dari sama dengan 110 atau tadi kita asumsikan 11.000, dia akan bisa masuk ke function ini. Kita lihat lagi, kita demonstrasikan lagi. Dia D0 masih, datanya masih 0. Kita masukkan uang 10.000, 1, dia masuk 100, 2. Nah, karena datanya sudah 200, maka
blok ini, function ini, dia akan mengalir ke sini. Yang bawah juga sama. Untuk untuk data Citato kita masukkan 11.000 juga, dia akan masuk. Dan untuk data Doritos juga, atau data Lice juga, maaf, kita asumsikan 11.500, dia akan data masuk. Karena data masuk 200 atau kita asumsikan 20.000, dia akan masuk. Nah, untuk data tadi kita inputkan Citos, karena Citos kita mengasumsikan menjadi 23.000, sedangkan input kita masukkan hanya 20.000, dia tidak akan masuk, dia tidak akan bisa terlewati. Fungsi aritmatika di sini. Ketika 200, dia akan input Doritos ini akan mengirim D1, data D1 menjadi 1. Dan kita akan mengurang function pengurangan D0, kita kurangkan dengan harga yang kita masukkan, yaitu 11.000. Masukkan datanya ke D0 lagi, dia akan mengurang menjadi 9.000. Ketika 9.000, dia akan tidak bisa mengurang lagi, karena nominal yang kita masukkan 11.000, sedangkan uang yang masuk hanya 9.000. Kita matikan lagi. Kita cara membuat dari function ini tuh, kita function lebih dari sama dengan, ketika D0 sama dengan atau lebih dari 1, lebih dari 11.000, dia akan masuk, dia akan terjadi di sini. If ketika lebih dari sama dengan D0 nya 110 atau kita asumsikan 11.000, maka function block ini akan masuk ke if yang ini. Kita nyalakan lagi. Uang masuk, kita masukkan 10.000, uang masuk ke sini, ke Doritos. Nah, Doritos ini akan mengirimkan D1 menjadi data 1. Nah, data 1 ini akan mengirimkan, ini program hanya ada 4 karena kita masukkan 4 barang, kita menggunakan 4 kayak gini. Ini D, function 3 ini buat Doritos, function 3 ini untuk Citato, function ini untuk Lice, function ini untuk Citos. Kita ke langkah selanjutnya. Karena kita ingin membuat data 90, karena tadi kita ini membuat data kembalian. Nah, di sini kita membuat data sebuah kembalian. Ketika lebih dari D0 lebih dari 0, maka dia akan masuk. Bisa tadi kita lebih lihat lagi, kan di sini kita asumsikan bahwa garisnya itu 230, dia akan masuk. Di sini kita asumsikan ketika D0 nya sama dengan 0, dia akan masuk. Kita buat kembalian, dia akan mengurang terus karena tadi kita function pengurangan. Kita akan D0 dikurang dari 10, masukkan datanya ke D0 lagi. Jadi kita lihat ketika kita dinyalakan, D0 akan mengurangi 10. Ketika datanya sudah 0, karena di sini kita membuat function if, ketika D0 nya sama dengan 0 atau kita lebih dari D0 ini, function ini ketika bisa keluar, bisa mengalirkan arus ketika D0 nya lebih dari 0. Kalau kita membuat lebih dari sama dengan 0, dia akan ketika datanya 0, dia akan mengalir. Karena kita tidak mau datanya kurang dari 0, maka di sini kita akan mengasumsikan datanya lebih dari 0 atau D0 bisa masuk ketika D0 lebih dari 0. Nah, di sini kita membuat proses menggambarnya. Di sini sedikit lebih kompleks karena kita akan membuat sebuah desainnya. Nah, di sini ini ketika tadi kita ngambil data D1 sama dengan 1, ketika D1 sama dengan 1, atau ketika kita kan di sini ada untuk proses pengambilan Citato, ketika D1 sama dengan 2, dia akan memproses gambar Citato ini yang ada di HMI. D1 ini tuh nanti ketika kita masukkan di atas Citato. Nah, ini ketika tadi D0 nya kita masukkan ke Citato. Nah, ketika kita udah inputan ini, kita masukkan lagi 10.000.
kita belum dimatikan tadi hasil dari ininya, dari pengembaliannya. Kita matikan dulu, kita nyalakan lagi. Uang yang kita masukkan 10.000, masukkan lagi 10.000, jadi 110. Karena kita sudah 110, maka kita akan mengambil Citato. Kita ambil, ketika ini kita ambil data Citato. Nah, menjadi D1 tuh menjadi terisi angka 2. Nah, D1 sama dengan 2 tuh nanti kita diproses gambarnya di sini. Nah, ketika D1 sama dengan 2, maka proses gambar D6 itu sama dengan 3. Nah, kita di sini. Nah, di sini ketika D2 sama dengan 3, D6 sama D6 sama dengan 3, maka yang proses keluar gambar tuh dia Citato. Nah, ini untuk sebuah pengalamatannya, pengalamatan geraknya. Jadi ketika di set desain kita membuat Doritos, kita menggunakan World Lamp. World Lamp sendiri ini tuh sangat unik. Kita bisa membuat 8 buah karakter. Button, with lamp, ini World Lamp. Kita bisa di color shape, ininya yang select shape. Kita bisa mengubah satu data ini menjadi 8 gerakan. Kita masukkan bahwa data Doritos ini sebagai D5. Karena kita tadi memakai Citato, bisa dilihat lagi sini. Data Citato tuh sama dengan D2. Bisa dilihat D2. Kita masukkan. Ini data dari Doritos, data dari Citato. Kita area aja data memori, DM, data memori 2. Data memori 2. Karena kita punya 8 kali gerakan, maka kita hitungkan sampai 8 kali di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, fungsi dari ini tuh dia berbeda dengan fungsi ini. Fungsi aritmatika yang ini kita bisa custom si penjumlahan atau pengurangannya sesuai apa yang kita mau. Sedangkan fungsi ini dia hanya mencacahnya satu saja. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai if dari ini kita buktikan atau kita putus ketika D2 kurang dari 8, maka dia akan tidak bisa lagi mengaliri arus ke penjumlahan ke sini. Ketika udah D8, dia akan tidak bisa mengalir lagi ke sini. Dia tidak akan mencacah lagi hasil dari ini. Nah, ketika udah 8 kali dicacah, maka function D6 sama dengan 3. D6 ini sendiri kita asumsikan diambil makanan ini yang tadi gambar D6 ini ke data mode 6 yang ini. Kenapa D6 sama dengan 3 di sini? Karena saya mengasumsikan bahwa Citato tuh di value 3. Jadi ketika movesnya D6 sama dengan 3, maka dia akan mengeluarkan gambar ini Citato. Ini konsepnya sama dengan 4 kali. Kita dengan list dengan angka dengan datanya D3, hanya membedakan di sini saja 3 ini saja. 1, 2, 3. Selebihnya ini sama ini sama. Dilihat lagi dengan logikanya lagi. Karena kita D1 nya tadi kita mengirim data 2 dari data 2, maka dia akan memproses gambar Citato. Ketika D1 nya kita asumsikan 3, masukkan 3, dia akan masuk ke proses dari list. Ketika kita masukkan data 4, kita akan masuk proses ke data Citos. Di sini ada output kembalian. Sebenarnya sama seperti yang kita atas tadi. Di sini kita masukkan ini untuk output kembalian D1
D 0 sama dengan 0 output kembalian. Nah di sini karena saya membuat sebuah output kembalian sama dengan dan 5. Nah di sini ada program kembaliannya. Karena kita membuat program kembalian dengan pengurangan 5, atau kita akan membuat sebuah program dengan kembalian pengurangan 5 atau 500. Kita membuat input per second. Nah di sini kita bisa diambil dari, hapus dulu. Kita memajukan, bisa ambil di sini, pasang. Di sini ada P 1 second. Nah dia akan bekerja tiap 1 detik kontaknya tanpa kita inputkan apapun, tanpa kita gerakan apapun. Dia akan menginput 1 detik 1 detik. Jadi kita tekan input kembalian, dia akan input ke W09. Nah ini ada di kembalian ini. Dia hanya memperlihatkan bahwa uang ketika on dia akan mengeluarkan gambar 500, ketika off dia akan mengeluarkan gambar kosong. Nah ini untuk pengambilan barangnya. Ketika D ini harus hilang, si D ini tuh harus jadiin D0 lagi. Maka kita ketika ambil barang D1 ini teh harus menjadi 0. Dan karena D1 ini tuh untuk pemilihan dari barang itu sendiri, mau Doritos yang seperti itu, yang tadi di atas seperti Doritos, D1 tuh satunya untuk Doritos, 2 aja untuk rice dan sebagainya. Nah untuk D6 ini sendiri, ini untuk yang tadi saya sebutkan. Nah, D6 itu sendiri untuk pengambilan makanannya. Di sini harus kembali ke 0 karena untuk menghilangkan gambar menjadi defaultnya kosong. Ketika kita inputkan W108 ini, nah berarti nanti move. Di sini kita tuliskan move 0 ke D1. Jadi D1 tuh menjadi 0 atau menjadi kita defaultkan menjadi 0. Seperti itu. Untuk pembuatan dari screennya, saya membuat sebuah tampilan screen seperti perkenalan ini dan sebuah tombol di sini seperti tombol next ke page yang kedua. Untuk pembuatan page ini kita memakai sebuah command button seperti ini. Kita ambil seperti contoh ini. Di sini kita klik, kita switch screen seperti ini. Ini untuk switch screen. Nah, kita akan spesifikasikan bahwa ini tombol ini akan ke screen mana, page mana. Karena kita akan pindah ke page 2, maka kita select ke page 2. Oke. Seperti ini. Untuk pembuatan screen page ini kita klik kanan, new screen. Oke. Kita screen 2 dan page-nya nomor 2. Bisa dilihat bahwa page switch screen ke page 1. Nanti akan pindah ketika ini ditekan, maka pindah nanti ke sini. Ini tampilan dari HTML-nya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk file Doritos ini kita membuat word lamp. Di sini word lamp. Yang ini kita sorot. Nah, kita select escape. Kita ada 8 buah gerakan yang berbeda. Nah, di sini tuh untuk pecahnya tadi pakai P1 second. Jadi tiap gerak bawa 0 ke 1, kedua, ketiga dia per 1 detik. Bahwa gambar itu akan terus berubah-ubah. Oke. Doritos juga sama. Ini untuk harganya kita pakai button. Nah, ini untuk pemilihannya. Kita memilih button Doritos ini 003. Bisa lagi. Nah, di sini. Di paling atas. Nah, ini untuk Doritos input. Sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa kita yang pakainya yang ini. Kita inputkan di sini. Nah, ketika kita ambil ini, maka dia untuk
bercecah, kita akan mengirim gambar ke D1. Kita lagi lanjut sama ini 1 2 3. Nah, untuk ini, untuk nominal kita pakai label. Kita pakai numerik ini, berikan display input. Di sini ada beberapa kategori. Nah, kita set addressnya. Di sini kita pakai data memory. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data dari harga tadi tersebut, atau kita inputkan data tersebut. Di sini kita inputkan gambar. Nah, ini kan uang masuk, D0 itu sebagai uang masuk. Kita inputkan bahwa D0 itu sebagai uang masuk. Data memory 0, DM0. Ini untuk ini digitnya. Oke. Nah, digitnya menjadi 3. Ini bisa kita rubah digitnya menjadi 5 digit, 2 digit, 2 digit seperti ini. Karena saya memakai 3 digit dari awal, kita 3 digit kan. Kita inputkan juga uang 500 ini sebagai 00, uang 1000 sebagai 01, uang 10.000 sebagai 02. Kita inputkan tadi di input. Uang 500 sebagai 00, uang 1000 sebagai 01, uang 10.000 sebagai 02. Seperti ini, kita simulasikan lagi. Total simple. Tools, test, yes all. Ini tampilan awalnya, screen 1. Kita pindah ke screen 2. Seperti ini. Bisa dilihat. Kita sambil penjelasan dari programnya. Ketika kita menginputkan uang 1000, uang 1000, di sini ada uang 1000. Dia akan menginputkan 10. D0 itu akan menjadi input 10. Kita inputkan 10.000, dia menjadi 110 di sini. Lihat 10.000 lagi, kita inputkan jadi 21.000. Nah, ini untuk kita memakai 4 button ini untuk memilih ini. Ketika saya ingin memilih Doritos, bisa memilih dari Citato juga bisa, karena melebihi dari harga yang kita patok 11.000 dan kita yang masukkan 21.000. Kita misalnya Citato, kita masuk tekan, tadi akan menekan Citato, dia akan berubah juga, dia akan bergerak sampai 8 kali di sini. Move D1 ini akan ke D1 ini menjadi 2. Tadi kan pengurangan, asalnya 21.000 menjadi 10.000, karena di sini ada pengurangan. D0 ini akan dikurang 110 atau 11.000. Untuk tadi yang gambar yang bergerak tadi ke sini, saya akan di sini. Tadi Doritos ini sama dengan Citato ini kita sesuaikan D1 sama dengan 2. Ketika masuk, dia akan bercacah, menambah dari kan tadi kita mengasosiasikan 0 sampai 8 kali gerakan, dia akan menambah terus selama 1 kali selama 8 kali. Ketika 8 kali dia tidak akan bisa mencacah lagi. Kalau sudah 8 kali, dia akan si gambar ini menjadi angka D6 itu sama dengan menjadi 3 tadi saya default kan 3 itu data dari Citato itu sendiri. Untuk sistem pengembaliannya, kita kan ada 10.000, dia ada 10.000, dia akan kembalian 1, 2, 3. Kita lepas, dia akan tidak menghitung lagi. Di sini kita perhitungan dikurangi dengan 500 atau 5.000, 75, 70, 65 sampai 0.
Belum. Ini masih bisa karena masih 40. Kita bisa terus. Sampai 0. Nah, walaupun ditekan, dia tidak akan menghitung kembali. Ditekan, ini masih ditekan, tidak akan. Kita lepas. Seperti itu. Untuk purpose lagi, ini kita bisa ke tampilan ke awal lagi. Tampilan ke ini lagi. Sesuaikan dengan tadi kita inputkan bahwa si ini tuh akan ke screen 00. Screen 00 dan ini screen ke 01. Vending mesin ini sendiri merupakan mesin otomatis yang digunakan untuk menjual berbagai produk atau layanan secara mandiri tanpa kehadiran penjual manusia. Nah, mesin ini juga umumnya ditempatkan di tempat umum seperti perusahaan, pusat pemberajaan, stasiun kereta, atau kantor. Nah, digunakan oleh pengguna untuk membeli barang, makanan, barang kecil, atau bahkan tiket sendiri. Nah, saya di sini membuat vending mesin dengan sebuah produk, yaitu produk makanan. Nah, bisa dilihat saya akan menginput uang 10.000 satu. Nah, kan dia akan memasukkan nominal 10.000 dan kita tambah lagi 10.000 lagi. Dia akan menambah jadi 20.000. Jika kita memasukkan uang koin 1.000, dia akan menambah uang atau nominal menjadi 21.000. Jika kita memilih sebuah produk bernama Citato, dia akan mengurangi dari 21.000 menjadi 10.000. Barang akan bergerak. Kita ambil, karena di sini kita mempunyai uang nominal 10.000, kita bisa meminta kembalian. Di sini saya menggunakan sebuah mesin atau sebuah kembalian dengan nominal 1.000. Dia akan ketika uang keluar dengan hitungan 1.000, maka nominal terus sampai hingga nominal mencapai 500 sampai mencapai 0.